Yo, balik lagi sama gue di channel Brandon dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate seputaran Bitcoin. Dan nanti sore ya akan saya update kemarin yang sudah voting di community tab YouTube saya. Tentunya nanti akan saya update. Yang terpilih itu kurang lebih, kalau nggak salah kemarin itu Solana ya, kalau nggak salah gitu ya, yang votingnya paling banyak di antara koin yang lainnya. Ya, jadi seperti biasa update Bitcoin kemarin sudah saya infokan, jadi yang belum nonton bisa coba cek di video sebelumnya gitu kan. Oke, jadi langsung aja ke intinya. Hari ini nggak terlalu gimana lah ya market ya, cuman memang altcoinnya ada sedikit kenaikan ya. Oke, jadi langsung aja kenapa altcoinnya ini ada space lebih, karena memang kita bisa lihat di sini untuk Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin ini mengalami yang namanya pelemahan, dan sekarang ini lagi testing terhadap EMA 34 dan 55-nya, khususnya time frame 1 jamnya. Ya, jadi kalau misalkan ini kita bisa lihat adanya rejection ya. Di sini adanya rejection. So, kalau misalkan dia ke reject, ya kita berpotensi untuk melihat setidaknya Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin akan kembali ke level support sebelumnya. Ya, udah mampu maintain atau bertahan di kisaran 43,14%-an, sekitar area itu. Ya, kalau misalkan ketika dia drop, ya testing lagi di area itu nggak mampu bertahan, ya dia potensi untuk testing ke lowest point terakhirnya di 6 Maret ya, itu di kisaran 42,9. Itu juga cukup baik untuk altcoin ya, asalkan nanti Bitcoinnya sideways ataupun naik sedikit gitu ya. Jadi ini merupakan hal yang cukup lumayan positif lah untuk altcoin. Makanya kita bisa lihat altcoin ini lumayan naik, seperti let's say lah seperti BNB, Ethereum gitu kan, adanya penguatan ya. Lumayan lah gitu ya, ada kenaikan berapa persen gitu, lumayan lah. Dikasih napas dulu bro ya. So, kita lanjut untuk Bitcoin time frame daily-nya. Jadi memang ini masih bermain di triangle pattern-nya ya. Jadi masih on the track ya. Kita bisa lihat ini dari A, B, C, D ini potentially OTW ke bagian E wave-nya ya. Ya, bagian E. Jadi kemarin sudah saya infokan ya, next target memang dia akan soon or later kita akan melihat dia testing di EMA 34 atau garis warna biru ini. Ya, dan dia sudah testing, dan di situ kita bisa lihat adanya rejection ya, berupa kenaikan nih. Jadi dia membentuk shadow bagian lower candle-nya nih. Oke, jadi kurang lebih ini seperti doji lah ya bentukannya candlenya untuk daily-nya. Nih dia mantul dari EMA 34-nya. So, kalau memang ini pertanda dia benar-benar mantul ya, potensi kita akan melihat kecenderungan si Bitcoin ini untuk testing atau menghampiri potentially wave E-nya ini lebih besar gitu ya. Itu di sekitaran 43.800-an sampai 44 ribuan dolar dari triangle pattern dan trendline resistance ini. Oke guys ya. Jadi kalau dia mampu testing dan breakout dari situ, ya potensi dia akan hit ke strong support and resistance sebelumnya di kisaran 45.500-an sampai 46 ribuan dolar, sekitar area itu ya. Jadi masih kita lihat dulu ini ya teman-teman, untuk probabilitasnya memang untuk jangka pendek ini lebih besar atau lebih condong dia akan mencoba menghampiri WFI-nya, baru dia akan make decision apakah di situ kena reject atau malah dia mampu breakout testing dan lanjut mengalami penguatan gitu ya. Oke, jadi ini sebuah kabar yang lumayan positif lah ya untuk si Bitcoin gitu. Next kita lihat untuk 4 jamnya. Nah, dari time frame 4 jamnya memang ini lebih detail lagi ya, kita lihat. Ini terbentuk sebuah trendline resistance ya. Jadi saya hapus dulu. Ini terbentuk nih di sini. Oke, ini saya tarik garis. Nah, dan kemudian untuk bagian bawahnya ini pasti trendline supportnya yang berapa kali di testing dan berhasil mantul dari area tersebut di sekitaran 37.400-an dolar. Nah, sekarang posisinya dia sudah mampu breakout, dan posisinya ini lagi testing di trendline resistance-nya garis warna biru ini, dan juga di situ ada EMA 34 dan 55 nih. Garis warna biru dan merah ini. Teman-teman ya, jadi di sini ya. Tuh, kita bisa lihat nih. Ya, dia mencoba testing di area situ. Kalau dia mampu kuat nih dia setelah breakout ya, kemudian dia testing gini, ya probabilitasnya untuk dia melanjutkan penguatannya lumayan besar gitu ya. Jadi memang ini area retest yang perlu sekali dilihat ya, atau confirm kalau misalkan dia mampu bertahan di level-level ini, kemudian dia break dari highest point sebelumnya ya, let's say dia mampu break dari sini, cukup positif bertanda ya kalau dia benar-benar mampu break dari 41.400-an dolarnya yang dari kemarin tuh struggling di area situ. Nah, kemudian kalau misalkan kita ukur sendiri dari maksimal target ya dari triangle pattern ini, kalau benar-benar dia mampu melanjutkan penguatannya sampai berapa sih gitu kan, kita ukur aja teman-teman ya. Oke, sampai supportnya sini kita ukur ketika memang dia breakout ya, let's say di sini lah ya. Nah, di sini di kisaran
47.500-an dolar. Wah ya, tapi perlu diperhatikan sekali lagi, saya reminder ke teman-teman sekalian ya. Di area sini adalah area resisten yang kuat sekali untuk pergerakan si Bitcoin. Oke, kemudian saya rectangle kan ya. Nah, di sini ya sudah saya tandain. Itu di sekitaran 44.000 sampai let's say 45 ribuan dolar nih. Ya, sebelumnya menjadi strong resisten untuk si pergerakan Bitcoin sebelumnya. Nah, ini harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum dia benar-benar ngejar ke maksimal targetnya. Kalau kita hitung dari maksimal kenaikan breakout dari triangle pattern ini. Nah, kalau misalkan kita ukur lagi di sininya, oke, di sini dari maksimal targetnya. Nah, ini juga sebelumnya ini area support dan resisten juga dari pergerakan si Bitcoin sebelumnya. Let's say 47.500 sampai sekitaran 48.000 dolar. Jadi ini adalah beberapa area yang mungkin sekali istilahnya divisit oleh si Bitcoin. Disclaimer kalau pertama dia mampu breakout terhadap 41.400-an sampai 41.500 dolarnya. Next target itu pasti terdekat di kisaran 42.000 sampai 42.500 dolar. Kalau misalkan kita lihat juga kenapa area itu kita harus pertimbangkan ya. Di sini sebelumnya juga dia kena reject nih di area itu. Saya akan tandain dulu nih teman-teman ya sekalian. Nah, ini. Oke. Ini di sekitaran 42.500-an, 42.000 ya. Sebelumnya itu kena reject di area situ. Jadi area tersebut juga harus kita pertimbangkan juga nih. Nah, di kisaran ini ya menjadi target pertama. Akan saya tandain dulu ya. Sorry, pakai ini aja lebih enak. Beras ini target pertama. Ini menjadi target kedua ya. Dan ini menjadi target ketiga atau target maksimalnya dari kenaikan si Bitcoin ya, jangka pendek sampai jangka menengahnya. Jadi bisa diperhatikan untuk beberapa target area resistennya ya, tentunya makin tinggi pasti menjadi beberapa target strong resistennya yang perlu diperhatikan. Jadi ini sebuah hal yang cukup positif dan menarik untuk Bitcoin jangka pendek sampai menengahnya ya. Jadi hopefully soon dia akan nge-reach ke beberapa target area resisten itu untuk 1, 2, 3-nya. Entah di area berapa untuk pressure seller akan masuk kembali atau mengguncangkan market Bitcoin kembali. Atau memang ya mungkin udah nggak gitu dianggap menarik di antara tiga ini ya. Mungkin ketika dia going up lagi maybe around 50.000 dolar, 52.000 dolar baru kena reject, pressure seller masuk lagi ya, yang kemarin sudah akumulasi di kisaran-kisaran ini ya, mungkin udah akan jual lagi barang, buang barang lagi atau take profit bisa aja ya. Tentunya bisa diperhatikan nantinya di beberapa next target ya. Cuman ini saya infokan dulu untuk beberapa target maksimal dan jangka pendeknya yang harus kita perhatikan untuk area resistennya. Kemudian akan saya lanjut untuk time frame 1 jamnya. Ini adalah salah satu outlook, dia bermain di sebuah channel. Jadi memang kemarin sudah saya infokan juga. Kurang lebih untuk short termnya kita bisa manfaatkan untuk trendline supportnya ini. Akhirnya dia mantul juga sekarang. Dan untuk trendline resisten bagian atasnya. Jadi kira-kira mainin di tektokin aja di kisaran-kisaran ini ya, di dalam channelnya ini. Dan terakhir dia mantul di kisaran 40.300-an dolar. Jadi potensialnya memang untuk jangka pendek ya, untuk dari channelnya, dari segi channelnya ini sendiri itu bisa masuk ke kisaran 42.000 sampai 42.500 dolar. Let's say seperti ini ya, dia berproses nih teman-teman ya tuh. Nah, jadi kurang lebih masuk menjadi target area pertama dari time frame 4 jamnya juga nih. Oke, jadi itu yang bisa diperhatikan ya untuk jangka pendeknya dari pergerakan si Bitcoin. Dan itu juga disclaimer kalau memang benar-benar mampu breakout dari kisaran 41.400-an dolar sekitar area itu, bisa dia next going up lagi di kisaran 42 sampai 42.500 dolar. Jadi kalau misalkan dia ternyata ini false ya, ataupun dia nggak mampu kuat retestnya, dia malah short lagi ya, potensi untuk ngetes ke kisaran seperti 39.300-an dolar, 38.300-an dolar sekitar area itu. Cuman memang untuk jangka pendeknya mungkin ada lebih probabilitas, lebih condong dia akan going up dulu gitu ya, kurang lebihnya seperti itulah ya. Next lagi ini untuk time frame 1 jam outlook yang berbeda juga ya. Dari sini kan ini secara lebih besarnya, ini lebih kecilnya lagi. Saya lihat ya untuk jangka yang lebih kecilnya lagi, patternnya ini membentuk seperti bull flag pattern, adalah salah satu bullish pattern juga ya, kurang lebih seperti ini ya. Kita bisa lihat seperti ada bendera gitu ya, dia datang going up ya, kemudian dia turun ya, membentuk seperti bendera, kemudian breakout, mengalami penguatan. Nah, sebelumnya juga berpotensi membentuk yang namanya bullish pennant ya, kurang lebih seperti ini nih teman-teman. Ini bullish pennant nih, kurang lebih sebelumnya ini berpotensi membentuk bullish pennant, cuman dia sudah terbreakdown, so
potensi yang kita lihat sekarang ini dia mantul di trendline supportnya yang potensi yang seperti tadi saya ucapkan atau saya bilang seperti bullish flag pattern nih ya. Jadi kecondongannya atau probabilitasnya kurang lebih seperti ini ya, dia going up ya, kemudian dia bermain di sini teman-teman ya, kemudian dia bermain di channel ini ya, before dia benar-benar apakah mampu breakout, retest untuk melanjutkan penguatannya lagi untuk nge-raise ke beberapa target. Nah secara lebih besar lagi ya, untuk outlook berbeda ya, bisa aja dia setelah mampu breakout dari sini ya untuk melanjutkan penguatannya masuk ke area sekitaran 42.000 dolar ya. Jadi itu beberapa kecenderungan untuk jangka pendeknya ya, untuk time frame 1 jam, 4 jam dan juga daily-nya ya. Ujung-ujungnya memang probabilitasnya cukup lumayan untuk ngejar tuh menuju WFI-nya dia ya secara overall ya. Jadi ini untuk jangka pendek sampai menengah aja. Dan untuk secara daily-nya juga ya, dari RSI-nya sendiri ini udah berada di atas level 50. Nah kalau misalkan RSI daily biasanya berada di atas level 50, kecenderungan untuk si Bitcoin bisa going up lagi itu cukup lumayan lah untuk kemungkinannya ya. Probabilitasnya cukup lebih condong bisa melanjutkan penguatannya lagi ya. Kalau misalkan kita lihat dari segi RSI sebelumnya juga ketika dia mampu nih ya di atas 50 ya, pergerakannya itu lumayan lah untuk kita lihat si Bitcoinnya going up lagi. Jadi balik lagi kalian bisa analisa kembali before kalian menentukan ya, ataupun open posisi atau close posisinya untuk jangka pendeknya. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.